Oh gue ya. Oke. Balik lagi dengan kita S3 bola. Boleh lah. Lumayan lah ya. Gak apa-apa guys. Permulaan. Pertama kali. Harus ada regenerasi. Iya. Bosan kalau tiap hari ngedengernya ya. Hai everyone. Bosan. Oke guys, balik lagi sama kita S3 Bola. Kita akan bahas FPL Game Week 22. Betul. Dimana Game Week 22 ini setelah transfer window kemarin nih, Januari semua udah kelar gitu ya. Dengan semua kepanikan. Kepanikan last minute. Last minute. Bukan kita dong last minute transfer ya. Iya. Klubnya juga last minute. Klubnya juga last minute. Oke, kita bahas dulu deh Game Week 22 ini ada fixture apa aja. Oke. Di sini. Yang Gimana? pertama ada Chelsea lawan Fulham. Chelsea Fulham. Fulham. Oke, tapi dari semua fixture ini yang paling di notes adalah sebenarnya double game week ya, Ya, betul. yaitu MU dan Leeds. Leeds. Cuman kan ya siapa yang memperhatikan Leeds? Bukan underestimate ya. Soalnya ini fansnya Leeds ini nih. kita dari FPL point ya. FPL nih, FPL point of view point. FPL. Nah, selain fixtures game week 22, kira-kira dari transfer window kalian ada orang-orang yang kalian notes nggak nih? Wah, ini bisa jadi FPL point nih. Siapa Dari dulu. Mungkin kalau dari transfernya sih nggak begitu ya. Cuman yang menurut gua menarik itu si kemarin Sulemana yang ke Southampton. Sulemana. Sulemana Itu sih nih. nggak tahu kemana Ada ya. Sule OVJ, Sule ini talk show, nih banyak nih. Sulemana nih yang mau nih. Ya itu kebetulan yang orang hitam Oke. itulah. Tapi kenapa lu bisa notes ke Sulemana? Soalnya gue main FIFA juga kan. Nah. Terus di FIFA tuh ada yang team of the week-nya gitulah kalau main Ultimate Team orang-orang. Nah, di situ beberapa kali si Sulemana suka ada. Oh. Jadi lumayan mungkin bisa terbilang apa? Eye catching kali ya. Eye catching ya. Maksudnya ada prospeknya lah. Tapi kebetulan dia last minute transfer juga. Last minute juga. Jadi nggak sempat main pas kemarin Nggak sempat, iya. Newcastle semifinal ya. Tapi ke Soton ya. Soto. Nah, oke. Jadi nggak mungkin nggak berubah banyak sih. Cuman gue personally sih nggak akan transfer itu orang. Cuma rasanya Coba kita bisa menantikan menarik. gitu Iya, ya. iya. Oke. Masih panjang umurnya nggak apa-apa. Van, ada nggak Siapa ya? dari tim yang lu suka gitu loh, MU gitu? MU Sabitzer. Pembelian ya nggak tahu sih ini pembelian panik atau enggak, cuma gara-gara Eriksen cedera. Bisa jadi. Tapi kan ada Fred, Pak. Sampai sekarang sebenarnya saya masih belum yakin sama Fred ya. Kemarin ngegolin loh. Kan angin-anginan. Dengan pahanya itu. Dengan banyak. Fred itu kalau lu nonton bagusnya babak kedua sebenarnya, dia kayak super sub lah hitungannya. Nah, Main dari babak pertama mah kurang nih. Oke. Kalau Zo gimana Zo? Western Mechanic. Waduh, Philip dari iya. Juve. Iya, McKennie. Oke. pemain Inggris ada di Leeds. Leeds. Ada di Leeds. Oh iya, Leeds juga double game nih. Kalau McKennie boleh. Oh, benar. Mungkin pemikiran Sama- Lu mau beli ya Zo ya udah ya? Enggak, cuma suka karena dia mantan pemain Schalke aja. Oh, oke. Oh, dia dari Schalke gitu ya? Dulu Schalke sebelum ya? ke bisa Juve. pindah ke Juve. Nah, Oke. Ya kalau dari gua sebenarnya gua juga nggak ada yang gimana, cuman memang Enzo Fernandez itu sangat tiba-tiba ya sebenarnya buat Chelsea. Gue juga bingung banget, banyak banget itu Chelsea banyak banget yang beli weh. 8 loh. 8 nih? Totalnya. Musim apa transfer window yang Januari doang. Joe Felix, ada Mudryk, Backnya Monaco Backnya. tuh yang susah namanya. Dybala, Ya itulah. Jadi yang banyak banget. Chelsea itu pembelian. Tapi ya kalau gua sih personally sebenarnya kalau notes mungkin Joe Felix ya. Mungkin. Cuman gua sendiri belum berani untuk ngambil taker Chelsea karena belum Gua terbukti. ya. Gua nggak tahu Chelsea tipe mainnya gimana. Cuman terakhir Di bawah Potter ya. waktu terakhir yang gua nonton Felixnya kartu merah tuh, gua nonton sih sebenarnya. Cuma maksudnya pergerakan Felix tuh biasanya gitu, yang dia passing, run through ke depan gitu. Cuman pemain midfieldnya Chelsea Nggak itu ngasih. nggak ada yang ngeh kalau itu Iya. teh harus jadi passing gitu. Oke. Jadi
Nggak tahu yang belum sinkron mungkin. Belum sinkron, Tapi kalau oke. misalnya sinkron mah ya ada bahan Felix. Oke. Anyway, buat kalian jangan terburu-buru dulu. Kenapa? Karena sudah ada blank game week yang terkonfirmasi, guys. Betul. Yaitu ada di blank game week 25. Siapa aja? Nah, ada MU, Ada Newcastle, Brighton, and Brentford. Personally, kalau gue lihat aset MU semua pengen dong game week 22 jadi ada 3 orang. Newcastle ya rata-rata ada 2 orang ya. Iya. Trippier atau Almiron atau Pop. Ya, betul. Betul. 5 orang. Sar lagi naik harganya. Scar juga. Nah, kalau misalnya Brighton juga pasti ada tuh, ada Ferguson, ada Thomas. Oh, Anda punya siapa? Tidak ya? Tidak, sayang sekali. Ya, Zo, apalagi Zo udah triple Newcastle, triple MU ya. Yang Brighton juga lagi laku tuh yang mobil Nissan March. Nissan March ya, Iya, itu lagi bagus. March juga bagus. Nah, ini semua harus hati-hati. Kenapa? Karena kalian dari 23, 24, 25 itu cuma punya 3 free transfer. Betul. Which is kalau kalian udah punya 6 pemain, pakai 3 free transfer cuma buat buang-buangin doang, ya kalian 3 udah pasti blank. Betul. Nggak pakai minus ya guys ya. Jadi itu blank game week 25. Harus dijaga nih. Nah, sekarang kita bahas siapa pemain yang harus kita transfer guys. Dari data-datanya dulu. Oke. Nih buat Nathan, ya apalagi yang baru Ini mulai kompetitif ini nih. anak bawang Kita akan nih. bahas nih FPL poin last 5 game week. Buat Ya. teman-teman yang Siga Bola pasti tahu dong kenapa kita pakai datanya last 5 game week, last 4 game week. Kalau yang biasa Ya. nonton pasti kalian tahu lah. Oke, nah di FPL Point sendiri ini sangat ketat sebenarnya, cuma memang Rashford itu sangat eye catching ya buat orang-orang yang Gacor memang- banget nih orang. Kalau Haaland ya kita semua tahu ya, karena dia kemarin hat-trick. Tuh kan ada si Solly March. Ya, Solimas juga betul. Dia tuh midfielder kan. Iya. Midfield masuknya midfield. Masih AMF. Dan kan yang juga. paling unik adalah Trippier back Oh iya. itu 45 poin. Benar-benar. Nah, next kita ke XG. Dari expected goals kita ya sudah tahu Haaland itu banyak banget pasti, golnya. pasti. Cuma Dan yang jangan menarik adalah aneh ya kalau kalian lihat ada Nunes di Nah, situ. Nunes. Nah, Kenapa ini ada orang Nunes itu? ini. Sebenarnya Nunes itu memang punya chance banyak, cuman nggak hoki underperform aja. Nggak hoki aja. Underperform aja. Gimana Zo sebagai fans Liverpool juga menanggapi Nunes? Baik banget bilang Nunes nggak hoki. Jelek, finishingnya jelek. Finishingnya ini. Iya loh. Padahal di Benfica aja bagus loh. Bagus kan? Bagus sih menurut Bagus. gua. Bagus. Ya ini kalau kata gue mungkin perform dari tim juga secara Iya tim ya. sih, ke bawah mungkin. Ke bawah nih. Oke, next kita lihat expected assist. Masih ya, KDB itu masih tetap KDB, atas ya. yes. De Bruyne. Bruno juga gitu. Nah, cuman memang kita lihat di sini Trippier menjadi aset yang sangat tidak tergantikan Iya, guys. iya, benar. Tapi tiap musim tuh selalu ada nggak sih satu fullback gitu? Pasti ada loh. Musim lalu Pasti. si Arnold tuh. Nah, betul. Arnold TAA. lagi edan-edannya. Tapi musim kemarin TAA ya. Cancelo Ya, juga. Cancelo juga. Cancelo juga Yes. gila itu. Cuman Cancelo sedih sekali ya guys. Sedih Harus sih, pergi iya. tiba-tiba. Tapi kan karena memang dia yang minta. Oke. Oh, dia. Satu assist loh kemarin. Iya, Di Munchen langsung satu assist. Oke, nah sekarang kita gabungin nih XGI. Dari involvementnya ya kita lihat berarti Haaland berarti top aset. Jadi buat teman-teman yang belum punya Haaland itu kalian harus pertanyakan diri kalian. Iya, kenapa? Kenapa kalian nggak punya? Jangan alasannya karena mahal. Bodoh. Wah, untuk pemain kedua yang SJI tinggi itu Nketiah, which is kenapa? Karena kemarin baru 2 gol, jadi mungkin baru Cuma gara-gara hype itu doang ya. dapat statistiknya di sana tuh. Nah, Rashford 3,93. Jadi buat MU ini kelihatan ya. Tadi pemain MU yang muncul itu Rashford udah berapa kali, Bruno cuma 1 di assist. Gitu. Next, coba kita lihat di big chance. Oke, berapa banyak orang yang bisa punya big chance? Gua kira Nunes yang pertama. Nih, big chance dari Haaland 13 chance itu bisa membuahkan hasil. Oh, membuahkan hasil. Bisa membuahkan hasil. Dia punya 13 big chance. Tapi ya Nunes punya 7.
bagus sih, Bagus. cuman nggak hasil-hasil aja. Nol hasilnya, nol astaga. Hasilnya 0 gitu. Nah kita lihat lagi di sini ada Rashford guys. Jadi buat aset MU kayaknya udah oke banget ya untuk Rashford. Nah untuk big chance created, berarti ini kan yang akan membuatkan big chance nih buat Menjadi playmaker-nya menjadi gol. Ada Trippier dan Bruno. Trippier 9. Trippier ya. Ini last 5 game week ya. Must last have five loh. game week ya. Sebenarnya Trippier tuh udah pasti must have. Di mana? dari awal. Dimana kita tahu last 5 game week itu Newcastle itu nggak banyak gol sebenarnya. Nggak banyak. Setelah restart setelah World Cup itu nggak banyak gol. Cuman clean sheet-nya itu Betul. oke sih. Oke, nah dari sini kita bisa tahu lah ada 2 nama yang memang aset MU banget, bener nggak sih? Odegaard tuh kecil ya. Odegaard Cuman nggak terlalu 4. gimana? Ya kita nggak tahu lah, kita nggak bahas Arsenal dulu sekarang guys. Kita fokus ke MU nih, kita fokus MU dulu. Oke, gua udah sedikit research guys. Gimana cara MU menyerang Menarik. dari last 3 match dia? Oke. Oke, nah ini gue ambil datanya dari Who Scored. Jadi itu ada titik-titik. Titik itu tuh adalah titik shot on target Oke. dari MU. Yang warna merah ya guys. Yang warna merah, betul. Ini ke pas lawan City, City. gitu ya. Lalu ada dari titik itu ada bunderan lagi di besarnya. Yang warna oranye itu adalah Rashford. Oh. Yang warna biru itu adalah Bruno. Bruno. Betul. Kalau kalian lihat ini Rashford lihat dari Dari kiri pertahanan lawan. Iya. Ya. Oke, next. Gue juga cek lagi nih saat lawan Crystal Palace. Satu-satu. Oke. Ini MU di warna biru. Sama, yang warna kuning itu adalah Rashford. Yang biru lagi adalah Bruno. Nah, kalau dilihat dari Bruno itu banyak dari tengah dan Iya dari sih, luar. iya, iya. Sebelumnya juga ada. Nggak Karena masuk memang tuh, spot nggak ya. masuk ke area penalti, nggak masuk. Oke, next last match lawan Arsenal. Ini kita lihat dulu nih dari shot totalnya. Ini apa nih? Ini adalah Rashford, betul ya? Rashford guys. Ini adalah total shot Rashford. Oh, oke. Jadi off target sama on target masuk. Gitu. Dilihat juga Rashford banyak juga yang ngambil long shot. Long shot Tapi ya, tetap pasti. mostly dari kiri ke tengah. Nah, next ini dari Bruno, Tengah sih kebanyakan. full Memang tengah ya, full tengah Bruno. Next lagi, oke, ini lawan Arsenal kemarin. Sama yang warna kuning itu adalah Rashford, yang warna biru adalah Bruno. Bruno tetap dari tengah, Rashford dari kiri dan tengah. Jadi kita udah kelihatan banget cara MU menyerang guys dari 3 match terakhir. Hasil akhirnya yaitu tendangan ke gawangnya itu dari mana? Terus gue bandingin dong sama lawan MU nanti game week 22. Coba kita next. Nah, ternyata dari Crystal Palace dan Leeds memang dia itu sering banget diserang dari tengah. Cuman khusus untuk Leeds dia sering banget diserang dari kiri. Wah, Sekitar 20% dari kiri. Itu buat data itu cukup banyak guys, 20%. Iya. oh, Gitu. oke. Ya. Dan peluang Rashford tuh makin gede. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau misalnya ditanya Bruno sama Rashford, dari data ini gue melihat Rashford itu punya high ceiling tinggi banget, betul. Gitu. Apalagi saat nanti lawan Leeds. Gitu. Kalau Crystal Palace memang kirinya nggak terlalu banyak, tengahnya lebih banyak. Tapi kalau saat Leeds, Rashford. Mana dia lagi 19 lagi makin terpuruk. Nah, itu yang di bawah adalah khusus away. Oh, khusus gue. Khusus away. MU itu dua-duanya home loh. Home. Jadi dari 9 kali Oh. main itu dia cuma menang sekali. Betul. Spurs cuma menang 2 kali. Jadi ini udah cocok logi tingkat Cocok Ya, ya. tingkat angkasa. Ya. Udah Cocok lagi. cocok banget gitu. Jadi kalau misalnya ditanya nanti nah sekarang kita bahas deh captaincy guys. Kalian akan kaptenin siapa? Zo, lo kaptenin siapa Zo? Bruno. Bruno. Why? Why?
Dia nggak ada Rashford. Ada. Oh, ada. Ada. Ada Rashford. Cuma pertama ya karena gue suka diferensial. Biasa nyari pembeda. Iya. Nyari pembeda Bagus, aja bagus. biar beda aja. Biar seru. Biar seru. Cuma yang kedua karena ini kan double game week ya, nggak tahu apakah VAR akan berpihak lagi pada MU seperti beberapa musim sebelumnya atau enggak. Tapi ya kalau MU dapat penalti dan sebagainya ya main penalti takernya harusnya masih Bruno sih harusnya. Cuma dari situ aja. Interesting, main penalti taker. Gue sempet cek kemarin, kapan MU dapat penalti terakhir, yaitu waktu FA. Dan pengambilnya adalah Rashford. Cuman memang betul, gue baca thread siapa di Twitter ya, Matt Riser kalau nggak salah. Jadi dia juga sempet cek video saat Rashford mau ngambil bola di penalti, ternyata tuh diambil Bruno dulu. Terus kayak Rashford minta baru dikasih. Jadi sebenarnya mainnya tetap penalti Bruno tetap sih. Bruno. Cuman kemarin dikasih sama Rashford. Tapi sebenarnya masuk akal sih. Sekarang kan Eriksen cedera. Selama ada Eriksen kan peluang dia jadi set piece taker itu kan 50-50. Ya, keambil ya Corner posisinya atau ya. free kick atau apapun itu. Karena kalau Eriksen nggak ada ya 100% pasti Bruno. 80% lah, 20% lagi show. Show ya, corner. Kalau lu, Tan, Kapten kapten, Haaland. Rashford sih setelah kayaknya melihat ini. kalau ngelihat double game week mah ya. Wah, lu? Normalnya mah orang normal Rashford sih harusnya ya. Lu normal nggak? Kan gini ya, pilihannya kalau orang pengen aman pilihnya Haaland. Oke. Ya, karena 99% Di dunia semua punya Haaland. Haaland dan kemungkinan mengkaptenkan Haaland. Jadi kalau Haaland hasil dan kita nggak kaptenin kan ketinggalan ya. Kayak kemarin tuh. Kemarin tuh, ya kan. Nah, kalau itu kayak biar Zo gitu. Biar kayak Zo. Cari diferensialnya itu. Oke. Cuma kalau lihat dari fixture ya harusnya sih Rashford ya secara rasional tuh. Ya, gue juga sama sih. Secara rasional itu Rashford sebenarnya. Anyway, kita akan bahas tiap tim kita. Kita mulai dari tim siapa nih? Serah mau Anda dulu. Tim gue dulu Boleh lah, boleh. Tony dulu boleh lah. Tim gue dulu. Oke. Lu udah transfer? Gue udah transfer. Gue punya 2 free transfer karena minggu kemarin gue save. Jadi gue pakai dua-duanya sekarang, yaitu ngeluarin Mitrovic sama ngeluarin Cancelo. Masukin Ketia sama Luxio. Ya, standar lah ya transfernya. Lumayan lah. Sangat standar sekali gitu. Anda mengikuti yang 99,9% orang-orang yang pakai pilih ya. Biar nggak ketinggalan. Cuman gue berharap kenapa? Karena ya gue pakai transfer standar karena gue udah punya diferensial di back, yaitu double Chelsea. Jadi ya gue berharap di situ. Lu masih sangat percaya dengan Chelsea. Oh ya fans Chelsea nggak bisa ngomong. Enggak sih, sebenarnya kagok aja kemarin. Gue pakai double Chelsea karena waktu itu lawan Nottingham kan pas restart kan. Dia masih yakin dengan Gatonya Cucurella. 1-1. Oh, siapa sih backnya nih, Pak? Cucurella sama Thiago Silva. Oh, oke. Bingung nggak lu bisa Thiago Silva? Bingung nggak lu? Iya, lumayan sih. Next. Siapa ya? Zo ada Zo itu. Zo lu Ayo, udah transfer Zo? Zo. Oh, malah angkat tangan gue. Oke, gue udah transfer early seperti biasa. Minus? Cara gue main minus 8 dong. Seperti biasa Minus juga. 8. Seperti Zo biasa. Minus 8 berarti 3 transfer atau 4 transfer? 3 3 transfer. ya. Oh lu cuma punya satu free transfer gitu ya? Oke, siapa aja tuh yang ditransfer? Gue transfer out Asti udah jelas karena nggak akan dapat menit main juga kayaknya. Kemudian gue transfer out Salah yang udah Salah? jadi Salah udah jadi beban banget lah kayaknya di tim gue. Mempercayai Salah memang Salah. Sama gue transfer out juga Brian Bumo-nya Brentford. Oh, Bumo. Sama. Nah, Wih, Yang- hebat. tuh, Udah mau blank week, transfer out keluar dulu ya. ya. Masukinnya siapa aja? Yang masuk itu semua aset hot, MU, Luke Shaw, Fernandes sama Oh, Bruno. Nketiah. Sama Bruno. Nketiah. sama Ketia. Oke. Jadi ngikutin alur, ngikutin pemain yang lagi hype. Cuma mau not juga biasanya kan
diferensial itu bisa datang dari tim-tim yang nggak jelas, pemain-pemain yang nggak terlalu terkenal atau yang nggak lagi hype gitu kan. Tapi kita juga bisa mendiferensialkan diri dengan terlalu mengikuti alur. Misal orang-orang punya Rashford, orang-orang punya Bruno, orang-orang punya Shaw ya kan. Tapi berapa banyak orang yang punya Bruno dan Rashford, berapa banyak orang yang punya Bruno dan Shaw, berapa banyak orang yang punya Kombinasinya Bruno dan berarti ya. Shaw. Ya, kombinasinya. Tahu berapa banyak orang yang punya tiga-tiganya Berapa tuh? gitu. Berapa tuh? Berapa tuh Kayaknya coba? gua tadi udah ada. Lu juga ada 3. Iya. Nah, itulah yang menjadi alasan kenapa kalau lo lihat sekarang itu gue cuma ada dari 4 tim yang main. 11 pemain gue dari 4 tim doang. Itu karena sebenarnya Triple semua aset. Arsenal, Triple MU, Triple City ya. Triple Newcastle Triple juga. Newcastle. Eh, Juga. Triple Cuma, Oh iya, Newcastle Triple tuh. Newcastle tapi 1 dicadangin. Oh. ya itu karena terlalu ngikutin arus, mungkin terlalu ngikutin Lu ngambil top Tapi 4 ya? ya ambil top 4. Nah, Pilihan yang baru. pertanyaannya kan blank game week 25 tuh ada Newcastle, MU, Brighton, Brentford. Iya. Lu tuh udah ada 6 player dari MU sama Newcastle aja. Lu mau ngabisin berapa minus buat ganti itu di 25? Ya sebenarnya kalau lu pakai 3 free transfer untuk sampai di 25 masih bisa, Zo. Asalkan Masih bisa cadangan tuh. gua Tapi yang lu Cadangan masuk gua itu main. adalah Bueno, Neko William. Sama kipernya 1. Enggak ya? Ward. Ya sama si Wa. Ward, iya. Enggak, Arsenal. Enggak, Ada yang pakai Arsenal nggak Ramsdale, blank, dia pakai Arsenal nggak Ramsdale. blank. Oh. Masih aman, Oke. kiper aman. Ya tapi itu kesusahan nanti buat nanti aja ya. Zo. itu nanti kita pikirkan nanti itu gimana nanti. Itulah so. Oke, kita lihat Nathan. timnya Nathan. Nah, ini Tan, gimana Tan? Udah transfer? Udah. Berapa? Transfer 2 jadi minus. Tapi minus 4 gua. Minus Oh, berarti 4. satu free Oke, transfer. apa tuh yang Gua dikeluarin? Transfer si Kemarin tuh lu punya Gabriel. Martinez, gue tukar sama Gabriel. Kembali ke Gabriel tukar sama Martinez. Ah iya itu maksudnya. Maksudnya itu. Gabriel Satu gue lagi? jual. Sama midfieldernya si Almiron. Oh, beli? Gue beli Mitoma. Karena membobol Liverpool berkali-kali sebenarnya. Keterlaluan. Ada dia nanya siapa Keterlaluan. itu Mitoma Iya. awal-awal. Tiba-tiba beli. Apa nih orang-orang Jepang ini? Jadi saya mengikuti arus saja lah ya. Ini cari jebolannya Blue Lock ini. S1 dia. Oh, satu. S1 dribble itu. Oke, Kapten Rashford. Kapten Rashford. Jadi sebenarnya pembeda di sini adalah dia pakai aset Leeds, guys. Nah, itu sebenarnya dibeli karena dulu cari paling murah. Oke, Si feeling. Greenwood, iya. Terus kebetulan kan double game week Ya, dan udah pakai Ferguson dulu. cedera jadi ya udah. Oke. Dan lu nggak yakin Perisic bakal clean lawan City berarti kan? Nggak mungkin kalau Ya. itu kayaknya. Itu udah nggak mungkin. Oke. Jadi mendingan Greenwood lah dibanding 0 mah ya. Ya, 2 aja 4. Iya lumayan Ya, ya, kan. Oke. Pan. Tim lo. Transfer berapa? Gue punya 2 free transfer. Baru pakai 1 gue. Oh, baru pakai 1. Gue baru jual Cancelo ke Zinchenko. Cancel ke Zinchenko. Oke. Iya. Hah? Nggak dipakai semua transfernya. Belum. 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 Oh, belum. Belum. Gua beres. masih- Tumben. Gue masih Oke. kemungkinan minus karena kemungkinan gue jual Almiron. Kemungkinan. Kemungkinan minus tuh gimana sih? Jadi masih 2 kali transfer. Bisa 2 transfer lagi. Oh. Kalau gue sebenarnya pengen ke dia, cuman maksudnya Mungkin ya. Ken itu sudah lawan City, kedepannya fixernya enak gitu. Kayak gue nggak mungkin jual Ken lah. Yang masih bertahan. Jadi gue harus mikir gimana caranya gue bisa punya Bruno di situ. Kalau memang harus ini, cuma jadi harus harus jual 2 player gitu, korbanin 1 jadi yang paling murah. Itu siapa sih Newcastle yang di kanan? Almiron. Almiron. Oh masih di sini. Almiron tuh kemungkinan gue jual. Sama kalau buat nyiapin 25 sebenarnya gue lagi mikirin itu. 25 karena lu punya Brighton juga ya. Ya, gue punya Brighton, Ada gue punya MU, gue Triple punya Newcastle. Newcastle. Iya, Cukup. 6 ya lu ya. Cukup banyak kecuali tiba-tiba Leicesternya bangkit lagi. Ya kan? Apa tuh? Yes. Gua nggak tahu ya. Leicester tuh semenjak Madison yang nggak main tuh turun banget. Iya. Oh.
Tapi memang sejak restart dia Iya. turun banget. Oke. Gue punya ward sama kastanya, makanya Sama gua juga. sebelumnya kan itu memang hasil terus gitu. Makanya kita punya. Oke. Sepertinya itu aja guys diskusi kita. Semoga Game Week 22 kalian semua punya poin yang bagus. Semoga ya. Overall ranking dulu dong. OR ini berapa sekarang? OR berapa ya? Lu berapa so? OR lu berapa so? Gue OR itu masih di 2,5 juta guys. Ya gue juga sekitar 2 hampir 3 juta mungkin. Tapi buat gue 2,5 juta ini gue bangga. Iya. Soalnya Kenapa? yang main sekarang berapa? 9 juta ya? Hampir 10 juta. 11 ya. 11 juta tuh malah. Tuh. Yang lain tuh siapa Tapi- maksudnya? Ya secara seluruh. Oh, Iya. Jadi lu berapa? 9. 2,9 gitu. Tiga Tapi sekitar gue kenapa 27. bangga? Karena game week pertama itu gue tuh ranking 6 juta. Game week kedua itu gue ranking 7 juta. Turun gue. Itu lihatnya di mana? Game week Nanti di web bisa. Oh iya, gue juga bangga berarti. Game week pertama tuh gue 5 juta. Sekarang gue di 1,8. 1,8. Oh, paling tinggi ya berarti ya. Gue juga bangga Iya. kalau gitu. Berapa Jo? Gue game week pertama kalau nggak salah sejutaan. Sekarang 2,7 2,8. Turun lah. Tapi Apa-apa, emang apa-apa. nggak apa-apa guys, kita masih punya lama ya, masih sampai game week 38. Tuh, Jadi masih setiap panjang. minggu demi minggu tontonin konten kita terus di FPLS 3 Bola. Betul. Dan konten-konten lainnya menyusul. Asik. Penutup atau closing? Biasa kan closing. Iya, enggak. Sama ini disclaimer ya. Karena kita juga punya kesibukan masing-masing sebenarnya. Oh iya betul. Jadi jangan aneh gitu tiba-tiba nanti ada week yang cuman ada saya sama Nathan, Tony sama Zo doang gimana gitu, karena memang banyak kerjaan. Cuman kita masih mau meluangkan waktu buat sharing sama kalian lah kasarnya gitu. Dan kita usahakan setiap minggu selalu ada improvisasi ya. Betul. Oke, itu Jadi aja tunggu ya. saja konten-konten dari kita, berita dari kita. Ya tunggu kita ada di atas aja sih. Oke, don't forget comment. Like, share, comment, subscribe. Bye bye.